Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bajor Wahyudi NIM 2519100. Saya di sini sebagai pemateri ketiga tentang perbedaan individu. Pembahasan tentang aspek perkembangan individu dikenali ada dua hal yang menonjol, yaitu umumnya manusia mempunyai unsur kesamaan di pola perkembangan dan pola yang bersifat umum itu manusia cenderung berbeda fisik dan non fisik. Individu menunjukkan kedudukan orang perseorang per orang. Sifat individu adalah sifat yang berkaitan orang perseorang, berkait perbedaan individual dengan perseorang, ciri atau karakteristik orang yang berbeda dengan yang lainnya. Dengan kata lain, makna perbedaan individu menyangkut variasi yang terjadi baik variasi aspek fisik maupun psikologis. Perbedaan yang segera dikenali oleh guru terhadap siswanya adalah perbedaan fisik seperti warna kulit, tinggi badan, berat badan, bentuk muka, warna rambut, cara berdandannya. Sedangkan perbedaan psikologis adalah perilakunya, malas atau kerajinannya, kepandaiannya, motivasinya, bakatnya, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa perbedaan pada individu. A. Perbedaan kognitif. Menurut Bloom, proses belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah menghasilkan tiga pembentukan kemampuan yang dikenal sebagai taksonomi Bloom, yaitu kemampuan kognitif, afektif, dan primotor. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya kemampuan kognitif merupakan hasil belajar. Hasil belajar dalam hal ini merupakan perpaduan antara pembawaan dengan pengaruh lingkungan. Proses pembelajaran adalah upaya menciptakan lingkungan yang bernilai positif diatur oleh direncanakan untuk mengembangkan faktor dasar yang dimiliki oleh anak. Tingkat kemampuan kognitif tergambar pada hasil belajar yang diukur dengan tes hasil belajar. Tes hasil belajar menghasilkan kemampuan kognitif yang bervariasi, sebab pada dasarnya setiap individu memiliki persepsi tentang hasil pengamatan terhadap suatu objek yang berbeda-beda. Inteligensi atau IQ sangat mempengaruhi kemampuan kognitif seseorang. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kemampuan kognitif berkorelasi positif dengan tingkat kecerdasan seseorang. Perbedaan dalam kecakapan bahasa. Bahasa adalah salah satu kemampuan individu yang penting sekali dalam kehidupannya. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan individu untuk menyatakan pikiran dalam bentuk ungkapan, kata, dan kalimat yang bermakna logis dan sistematis. Kemampuan berbahasa, kemampuan proses setiap individu berbeda. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh faktor kecerdasan dan lingkungan, termasuk faktor fisik atau organ bicara. Lancar atau tidaknya kemampuan berbahasa seseorang tergantung pada kondisi lingkungan dan kebiasaannya dalam berkomunikasi. C. Perbedaan dalam kecepatan motorik. Kecepatan motorik atau kemampuan motorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi kerja saraf motorik yang dilakukan oleh saraf pusat atau otak untuk melakukan kegiatan ini terjadi karena kegiatan kerja saraf sistematis. Alat indera menerima rangsangan tersebut diteruskan melalui saraf sensoris ke saraf pusat otak untuk diolah dan hasilnya dibawa oleh saraf motorik untuk memberikan reaksi dalam bentuk gerakan atau kegiatan. Dengan demikian kecepatan kerja jaringan saraf akan menghasilkan suatu bentuk kegiatan yang cepat atau sesuai antara rangsangan dan responnya. Kerja ini akan menggambarkan tingkat kecepatan motorik. Perbedaan dalam latar belakang. Sekelompok individu dalam perbedaan latar belakang dan pengalaman dapat melancarkan atau sebaliknya menghambat prestasi belajar mereka. Misalnya pengalaman belajar yang dimiliki anak di rumah dipengaruhi prestasinya dalam situasi belajar yang disajikan di sekolah. Latar belakang individu dapat dipengaruhi oleh faktor dan luar faktor dari dalam, misalnya kecerdasan, kemampuan, bakat, minat, emosi, perhatian, kebiasaan bekerjasama, dan kesehatan yang mendukung belajar. Anak-anak juga dapat dipandang dari segi latar belakang budaya dan etnis. Motivasi untuk belajar berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Perbedaan latar belakang yang meliputi perbedaan ekonomi sosial amat penting, artinya bagi perkembangan anak meningkat. Akibatnya anak-anak pada umur yang sama tidak selalu berbeda pada tingkat kesiapan pengaruh luar yang lebih luas. Perbedaan dalam kesiapan belajar. Belajar adalah sebuah proses yang berkesinambungan dari sebuah pengalaman yang membuat suatu individu berubah dari tidak tahu menjadi tahu,
tidak menjadi mau atau efektif, dan dari tidak bisa menjadi bisa atau perilaku. Misalnya seseorang yang belajar mengendarai sepeda akan terlebih dahulu diberikan pengaruh oleh orang tuanya, lalu anak tersebut mencoba untuk mengendarai sepeda hingga menjadi bisa. Belajarnya baik akan demikian kesiapan belajar yang jauh lebih baik dengan seseorang yang proses kematangan dan belajarnya buruk. Perbedaan kesiapan individu tidak saja disebabkan oleh keragaman dalam tentang kematangan, tapi juga oleh keragaman dalam latar belakang sebelumnya. Kondisi fisik yang sehat dan dalam kaitannya dengan kesehatan yang penyesuaian diri yang memuaskan terhadap pengalaman-pengalaman disertai dengan rasa ingin tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Perkenaan min 2021. Saya menjelaskan tentang aspek-aspek yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertama, pertumbuhan fisik. Mata pertumbuhan fisik adalah pertumbuhan sebelum lahir, dimulai proses pemularan yang membentuk suatu kehidupan, yaitu embrio. Lalu pertumbuhan sudah lahir. Pertumbuhan ini merupakan kelanjutan dari pertumbuhan sebelum lahir. Kedua, perkembangan intelektual atau pola pikir seseorang berkembang berjalan dengan pertumbuhan saraf otaknya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif seseorang mengikuti tahapan berikut ini. Maka umurnya sampai 2,5 tahun. Mata ini adalah mata ketika bayi